Pada matchday kedua babak kualifikasi Piala Dunia, Indonesia kembali bermain sebagai tim tamu. Kali ini lawan yang mereka hadapi adalah timnas Filipina di Rizal Memorial Stadium. Kemenangan tentu menjadi harga mati karena di pertandingan sebelumnya skuad Garuda dikalahkan oleh Irak. Namun untuk meraih kemenangan atas Filipina ternyata bukanlah sesuatu hal yang mudah. Karena tim yang satu ini secara mengejutkan mampu membuat Indonesia kerepotan. Lantas bagaimana jalannya pertandingan tersebut? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, Shin Tae-yong harus segera melupakan mimpi buruk saat timnya dilumat Irak dengan skor 5-1. Selain itu dirinya juga harus melakukan beberapa pembenahan, terutama melakukan rotasi kepada pemain yang bermain kurang maksimal. Contoh pemain yang kurang maksimal di pertandingan melawan Irak adalah Mark Klok, Dendi Sulistiawan, hingga Nadeo Argawinata. Pemain itu harus diganti dengan pemain yang sekiranya bisa memberikan pengaruh di lapangan. Selain soal rotasi, Shin Tae-yong juga harus memantapkan taktiknya lagi. Karena jika salah, bisa saja Indonesia kembali mengalami kekalahan saat menghadapi Filipina. Pertandingan melawan Filipina akhirnya dimulai. Sesuai prediksi, pemain yang kurang optimal langsung dicadangkan oleh Shin Tae-yong. Tentu sebuah respon jika pelatih asal Korea Selatan itu tidak ingin mengalami kekalahan lagi. Di sisi lain, Filipina menurunkan skuad terbaiknya, termasuk 3 pemain yang bermain di Liga 1 seperti Daisuke Sato, Mike Ott, dan Carly De Murga. Pada babak pertama, Filipina langsung mengambil alih permainan. Mereka ingin mencari gol secepat mungkin. Sebaliknya, permainan Indonesia masih terlihat berantakan dan terkesan demam panggung. Hal yang ditakutkan akhirnya terjadi, karena Filipina akhirnya mampu membuka keunggulan setelah tembakan Patrick Rachel gagal diantisipasi oleh Hernando Aris Sutaryadi. Filipina kemudian unggul sampai babak pertama selesai. Pada babak kedua, Shin Tae-yong langsung melakukan beberapa perubahan. Pemain yang kurang maksimal kemudian diganti dengan pemain lebih fresh seperti Pratama Arhan, Witan Sulaiman, hingga Ramadan Sananta. Pemain-pemain itulah yang membuat permainan Indonesia menjadi lebih hidup di babak kedua. Beberapa peluang mampu mereka ciptakan, namun sayang belum ada yang membuahkan gol. Namun beberapa menit kemudian, Indonesia akhirnya menyamakan kedudukan setelah Sajil Ramdhani mencetak gol usai memanfaatkan assist dari Ricky Kambuaya. Skor 1-1 kemudian bertahan sampai pertandingan selesai. Imbang rasa kalah bagi Indonesia. Hasil tersebut tentu menjadi hasil yang tidak diharapkan oleh Indonesia, karena sebelumnya mereka mengincar kemenangan agar peluang lolos ke babak selanjutnya menjadi terbuka. Namun tetap saja, hasil imbang saat melawan Filipina tetap harus disyukuri. Disyukuri di sini karena Indonesia harus sadar, karena dalam laga tersebut mereka gagal menunjukkan performa terbaik. Malah terlihat demam panggung dan belum terbiasa menggunakan rumput sintetis. Otak-atik taktik dari Shin Tae-yong. Pada laga itu kita juga menyaksikan beberapa perubahan yang dilakukan oleh Shin Tae-yong, terutama soal posisi bermain dari Jordi Amat, di mana pemain Johor tersebut awalnya berperan sebagai bek tengah. Namun pada babak kedua, dirinya berperan sebagai gelandang bertahan. Hasilnya Indonesia lebih menguasai permainan di babak kedua, karena pemain Filipina menjadi sulit mengembangkan permainan. Tentu sebuah respon yang cukup berani dari Shin Tae-yong.
alasan Sandy Walsh diganti. Pada laga tersebut, Shin Tae-yong secara mengejutkan menarik keluar Sandy Walsh di babak pertama. Ada yang menganggap jika itu bagian strategi STY, karena Sandy Walsh terlihat belum maksimal di lapangan. Anggapan itu bisa saja benar, mengingat Sandy Walsh memang belum fit sempurna, karena sebelumnya dirinya mengalami cedera saat membela klubnya KV Mechelen. Cedera itulah yang disinyalir menjadi penghambat Sandy untuk menunjukkan kualitasnya. Aksi heroik Hernando Ari. Meski gagal mengantarkan Indonesia meraih kemenangan, namun penampilan Hernando Ari layak mendapatkan pujian. Beberapa kali kiper Persebaya tersebut melakukan save krusial untuk melindungi gawang Garuda. Salah satu penyelamatan krusial terjadi di babak pertama. Padahal saat itu posisi Hernando kurang menguntungkan. Tapi secara luar biasa, dirinya mampu menghalau bola agar tidak masuk ke gawang Indonesia. Lebih lanjut, dengan hasil imbang yang diraih saat melawan Filipina, kini membuat Indonesia tetap berada di posisi buncit klasmen, karena kalah selisih gol dari Filipina yang berada di peringkat ketiga. Sementara peringkat pertama masih dikuasai oleh Irak, karena dalam laga yang hampir bersamaan, mereka mampu mengalahkan Vietnam melalui gol yang dicetak di menit-menit akhir babak kedua. Jadi itulah drama di balik perjuangan Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia.